Redmi A3 adalah sebuah smartphone 1 jutaan terbarunya Xiaomi yang merupakan generasi penerus dari Redmi A2. Apakah HP ini memang mendapatkan upgrade atau malah downgrade? Mari kita lakukan review dari Redmi A3 ini ya guys. Mari kita bahas spesifikasi singkat dari HP ini, di mana HP ini membawa prosesor MediaTek Helio G36, RAM 4GB, dan storage 128GB eMMC ya guys. Dan kalau misalnya kalian tahu bahwa Redmi A2 dulu itu tidak punya storage 128GB, itu mendapatkan upgrade secara besaran storage-nya. Kalau RAM-nya juga sama, dia dari sebelumnya cuma 3GB, ini dapat 4GB. Tapi yang membedakan dari generasi sebelumnya adalah kalau yang dulu menggunakan Android Go Edition, kalau yang sekarang menggunakan Android biasa 14 ya guys, Android 14 tanpa Go Edition-nya guys. Dan mari kita lakukan review dari HP ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya, di mana performance dari HP ini jujur itu benar-benar berasa lebih lemot guys daripada generasi sebelumnya di Redmi A2. Kenapa seperti itu? Karena dia menggunakan Android full version yang dimana itu akan memakan resources yang lebih besar, lebih berat dibandingkan yang Go Edition di Redmi A2. Sedangkan kalau misalnya kita perhatikan sehari-hari itu sebenarnya masih termasuk, ya menurut kita di harga 1,2 juta, 1,199 harga officialnya, itu agak kurang ya guys untuk performance-nya menurut kita ya. Sekali lagi, karena kita sudah merasakan HP lain yang mirip-mirip di harga yang serupa, punya performance yang lebih baik daripada HP ini. Untuk pembuktiannya, kita coba menggunakan dua benchmark. Kita coba menggunakan 3D Mark Slingshot. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan kita coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Itu menurut kita skornya kecil banget ya untuk harga 1,2 juta rupiah ya guys. Kemudian bagaimana dengan gaming sendiri? Kita coba beberapa game, ada 3 game yang kita coba. Game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Dan overall sebenarnya meskipun rata-rata FPS-nya seolah-olah tinggi, cukup tinggi ya, di atas 30 FPS, tapi ketika kalian pakai buat main game itu benar-benar berasa banget guys, itu lag banget ketika diajak main game. Jadi kalau kita bilang ini HP yang nggak cocok sama sekali buat main game ya guys menurut kita. Meskipun mungkin masih bisa sebagai game ringan kayak Subway Surf dan lain sebagainya, tapi kalau kayak game Mobile Legends, game PUBG, game COD Mobile, meskipun rata-rata FPS-nya cukup tinggi, tapi ketika kalian pakai buat gaming itu benar-benar lag-nya lumayan mengganggu guys. Sekali lagi, kalau menurut kita justru agak kecewa dengan performance dari Redmi A3 yang menurut kita itu mengalami downgrade dari sisi untuk penggunaan harian aja. Itu downgrade dari generasi sebelumnya meskipun chipsetnya sama ya guys. Kemudian aspek berikutnya dari sisi kameranya. Di sini kalau kalian lihat secara desain kameranya, modul kamera itu kayak wow gitu. Tapi ternyata hasilnya ya sekedar cukupan saja, bahkan ya nggak bisa dibilang bagus untuk kelas harganya ya guys. Dan ya kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini guys. Oke guys, sekarang kita menguji coba kamera depan dari Redmi A3 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Gimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Redmi A3. Jadi kalau kita gunakan buat perekaman video kurang lebih seperti ini, dan ini kondisinya lagi berangin banget ya. Untuk kamera depannya seperti tadi ya masih bisa dibilang memang kurang bagus ya sebenarnya untuk 1,2 juta ya. Masih ada yang lebih baik. Tapi kalau untuk kamera belakangnya sih sendiri masih cukup lumayan ya untuk kualitas kondisi cahaya yang cukup ya. Tapi gimana mau guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Redmi A3 kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya wajar banget sih guys untuk kualitas warnanya seperti ini. Dan bahkan kita agak sedikit surprise, kualitasnya nggak seburuk yang kita kira. Dan gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar untuk kualitas kamera depan dari Redmi A3 ini ya guys. Oke guys, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Redmi A3. Kalau dalam kondisi low light memang agak shaky karena nggak ada noise, nggak ada haze. Wajar banget untuk di harga segini ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakang dalam kondisi low light. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar.
Kemudian untuk kualitas layar dari HP ini, dia menggunakan panel IPS HD Plus 90Hz, support YouTube hingga 1080p 60fps, Netflix maksimal di 540p karena Wi-Fi-nya masih L3, kemudian brightness layar yang di bawah terik matahari itu tidak terlihat. Jadi ya kalian perlu tahu bahwa ini HP yang tidak cocok banget buat dipakai outdoor. Aspek berikutnya dari sisi speakernya. Kualitas single speaker di HP ini menurut kita masih kurang keras untuk harganya guys. Dan kalian bisa dengarkan untuk sampel audionya di video unboxing ya guys. Kemudian untuk baterai life sendiri, HP ini termasuk cukup awet untuk dipakai seharian. Sudah pasti aman. Dan ya nggak ada masalah sih guys untuk menggunakan baterainya ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini dibekali oleh kepala charger 10 watt dan memang maksimal 10 watt. Itu untuk full charge itu butuh waktu 3 jam ya guys. Kemudian dari sisi security, HP ini sudah dibekali side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita memang desain dari HP ini khususnya bagian belakang ini unik banget. Nggak ada di kelas harga yang serupa yang punya desain yang unik seperti ini untuk bagian belakangnya ya guys. Beberapa hal mengenai HP ini. Yang pertama, HP ini tuh memiliki slot SIM card 2+1, jadi kalian bisa pakai dual SIM card plus micro SD slot ya guys. Kemudian HP ini tidak mendukung virtual background zoom, memang wajar kelas harga segini tuh nggak bakal ada yang support ya guys. Dan juga prosesornya juga memang karena prosesor entry level ya guys. Kemudian HP ini tidak memiliki NFC, tapi sudah support USB OTG dan sudah punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk manajemen panas di HP ini untuk bermain game itu termasuk kurang. Kemudian untuk penggunaan Google Maps untuk navigasi masih termasuk lumayan lancar, nggak ada masalah ya guys. Kemudian untuk jaminan update software, kita mendapatkan informasi bahwa dia akan mendapatkan 2 kali update OS dan 3 tahun security. Yang dimana ini sesuatu hal yang langka untuk kelas harganya. Dan ini juga langkah yang bagus karena dia mulai dari Android 14, jadi kalian bisa dapat Android 16 ya guys. Kemudian, dari sisi iklan, ini menurut kita agak sedikit mengganggu dari aplikasi Get Apps-nya yang kita tidak bisa matikan notifikasinya. Meskipun mungkin kita masih bisa melakukan trik-trik tertentu untuk mengurangi notifikasinya, tapi menurut kita Get Apps ini benar-benar kayak di-lock untuk harus selalu tampil notifikasinya. Itu agak disayangkan banget ya. Memang itu mungkin salah satu cara Xiaomi untuk mendapatkan keuntungan dari sisi iklan ya guys, tapi ya sangat disayangkan banget. Itu cukup mengganggu. Kesimpulannya, HP ini tuh merupakan sebuah downgrade dari generasi sebelumnya di Redmi A2 dari sisi performance ya guys. Menurut kita, performance dari Redmi A2 meskipun RAM-nya lebih kecil karena dia menggunakan Android Go Edition, dengan di sini pakai Android biasa, itu berasa signifikan untuk penggunaan harian itu berasa lag-nya lumayan berasa signifikan. Kemudian untuk menurut kita, iya ada sih yang di-upgrade kayak misalnya fingerprint scanner, kemudian dia juga RAM-nya lebih besar, storage-nya lebih besar. Tapi kembali lagi menurut kita itu masih kurang oke. Apalagi kalau misalnya dijual di harga 1 juta lebih ya guys. Kalau menurut kita sih kalau ini dijual di bawah 1 juta mungkin kita tidak terlalu mempermasalahkan dari sisi yang ditawarkan ya performance lag itu ya menurut kita di bawah 1 juta rupiah memang agak berat ya untuk mendapatkan yang terbaik ya guys. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat dari Review Gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!